Marilah kita berdoa doa Angelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, menjelang malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih kehadirannya di rumah Ibu King keluarga. Sebelum kita ibadat, kita akan ada sosialisasi. Dan terima kasih untuk sahabat Elis dan sahabat Lina. Kalau di SMGM itu enggak ada Bapak Ibu, dia pakai sahabat. Dan juga sahabat Alek yang ya enggak apa-apa sih baru datang ya. Nah, terima kasih untuk meluangkan waktu bagi kami, sahabat Monsinyur Gabriel Manik, untuk bersama-sama berdoa Rosario di lingkungan Santo Rupinus. Jadi SMGM itu tidak mengajari Bapak Ibu berdoa, SMGM itu justru ya bersama-sama berdoa. SMGM itu bukan komunitas yang membuat kita untuk saling mengajari, tetapi justru SMGM itu belajar dari Bapak Ibu. Nah, sahabat Monsinyur Gabriel Manik ini adalah komunitas yang berdiri karena adanya ya suster-suster ya PRR, Putri Ratu Reina ya. Jadi yang didirikan oleh Monsinyur Gabriel Manik. Dan komunitas SMGM ini udah 150 cabang, udah ada di Afrika dan di Timor Leste ya. Bahkan akan menyebar di Asia Tenggara. Nah, komunitas ini ya adalah komunitas doa. Dia ada 5M ya. 5M itu dia mengunjungi, kemudian dia mendengarkan ya. Kemudian setelah itu dia bersama-sama berdoa ya. Dan bagi Bapak Ibu yang memang mau dikunjungi, mari ya mau WA saya silakan. Ya, yang waktunya yang tepat pas Bapak Ibu ya. Mungkin sore atau malam ya. Nanti dari teman-teman komunitas SMGM Paroki Bunda Maria Jeruju itu akan hadir 2-3 orang ya enggak apa-apa gitu. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian memang kalau biasa kami pakai pin, ini ada pinnya itu. Nah, pin ini sebenarnya diberikan kepada yang sudah beberapa kali ya kan terlibat aktif ya. Kebetulan pin ini ya dikirim waktu Suster Alberta masih ada di sini sekitar tahun 2020. Jadi untuk SMGM ada di paroki kita itu atau di cabang Pontianak itu tahun 2019. Nah, jadi nanti pada saat tanggal berapa itu kita bagi yang menyempatkan waktu, meluangkan waktu. Kemudian pertemuan rutinnya sebulan sekali, setiap Kamis ketiga jam 5 sampai jam 6 di Biara Suster PRR. Jadi hanya sebulan sekali, tidak seminggu sekali. Banyak yang bilang, wah ini saya aktif ini, aktif itu, aktif ini.
Ya, dalam aktif ini aktif itu. Makanya tidak pernah SMGM itu ya. SMGM itu berdoa pribadi silakan ya. Ada doa-doanya di dalam grup itu ya. Bu Lina udah saya masukkan ya. Jadi ada doa-doanya dan kita berdoa supaya hamba Allah Monsinyur Gabriel Manik itu ya akan segera dibeatifikasi. Jadi dalam proses menjadi orang kudus itu ya dimulai dari ada hal-hal yang istimewa, kemudian diusulkan menjadi hamba Allah, setelah hamba Allah itu diusulkan menjadi beato atau beata, dibeatifikasi, kemudian nanti menjadi orang kudus akan dikanonisasi oleh Bapak Suci Paus Fransiskus ya. Kalau memang pada masanya atau pada masa paus-paus selanjutnya. Sama seperti Paus Yohanes Paulus kedua itu dikanonisasi, yaitu cepat ya prosesnya oleh Paus Benediktus. Sama juga dengan Bunda Teresa dari Kalkuta. Jadi sekarang Santa Teresa dari Kalkuta. Karena Santa Teresa itu ada banyak. Ada Santa Teresa dari Lisieux, ada Santa Teresa dari Kalkuta. Ya, ada Fransiskus dari Assisi, ada Fransiskus Saperius. Jadi ada santo-santo yang namanya ini ya. Jadi kalau kita misalnya memilih nama Yohanes Paulus kedua, maka nama baptis kita adalah Santo Yohanes Paulus II. Belum ada sih yang mau menggunakan nama baptis Santo Yohanes Paulus II ya? Belum ada ya anak-anaknya. Ya semoga nanti ya ada yang mau menggunakan. Memang ada kata duanya karena itu menuju kepada ya dia tidak menggunakan karel witulanya ya, tapi dia menggunakan itu. Nah, kalau misalnya nanti dia sudah jadi beato atau beata, jadi pemilihan orang kudus itu tergantung ya. Lebih banyak orang Katolik menggunakan orang-orang yang sudah dibeatifikasi atau sudah dikanonisasi menjadi orang kudus. Katanya lebih aman. Tapi bisa juga itu nama misalnya kayak Angelus. Angelus itu kan ada tuh nama baptisnya Angelus. Angela. Nah, itu ya. Dia mengambil inspirasi dari kumpulan malaikat-malaikat kudus kan. Jadi ada juga yang nama baptisnya itu ya tidak termasuk nama baptis. Nah, itu biasanya harus diulang kembali memilih nama baptisnya. Jadi kalau kita mengambil surat baptis di gereja, itu akan tampil nama baptis kita. Ya. Jadi nama baptis kita misalnya siapa, nama krisma kita siapa. Kalau saya kan nama krismanya Santo Fransiskus Saperius. Jadi biasanya nama krisma dan nama baptis itu kalau yang tempo hari waktu kami jadi DPP itu enggak susah. Yang perempuan itu adalah Maria, kemudian yang laki-laki itu Yosef. Nah, itu nama krismanya. Banyak yang enggak ingat sih. Biasanya namanya itu ya satu kelompok tuh satu. Jadi misalnya nanti angkatan, enggak tahu angkatan yang kemarin di krisma itu nama pelindungnya siapa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Lina dan Bu Elis yang sudah hadir. Dan Bu Lina ini sibuk ya. Sama-sama juga sibuk. Saya juga pengurus LP3K udah 2 periode. Sekarang beliau berdua ini juga pengurus LP3K. LP3 itu Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Kota Pontianak. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak cucu yang bisa bermazmur, kemudian bisa paduan suara, sebaiknya bisa menyampaikan nama-namanya kepada kami, biar nanti bisa dilatih dan dia bisa berkarya dalam setiap kegiatan perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh LP3K, baik tingkat kota, tingkat provinsi nanti di Landak tahun 2025, tingkat nasional yang keempat itu belum ditentukan apakah Papua, Manado atau Kaltim, tapi yang jelas tahun 2026 di tingkat nasional. Ada yang bertutur kitab suci dari SD sampai kelas 6 SD. Jadi bertutur kitab suci itu ya boleh. Jadi bagi yang senang misalnya bercerita, bertutur kitab suci, ayo ya. Lumayan nanti, bukan lumayan kalau dikirim di tingkat nasional itu ya bisa pergi kemana-mana. Lalu yang bermazmur anak ya ada 4 kategori.
sekaligus juga kita sosialisasi ya. Karena mereka berdua nih litbang ini memang pergi ke lingkungan-lingkungan untuk melakukan penelitian dan pengembangan, mencari bakat-bakat talent untuk LP3 kota. Jadi kalau ada dari paroki kita atau lingkungan ini yang memang bisa bertutur kitab suci, ya nanti daftarkan namanya kepada kami, bisa langsung kepada Bu Lina atau Bu Elis atau kepada saya langsung. Nah, nanti nama-nama itu akan kita ya awalnya kita akan kumpulkan dan kita latih. Bisa dilatih di Pontianak Barat ini ya, atau dilatih di kota. Ya. Jadi yang pandai bertutur kitab suci. Kemudian yang bermazmur anak-anak. Ya, suara anak-anak. Lalu ada paduan suara anak. Nah, paduan suara anak. Jadi di lingkungan kita ini ada anak Pak Naigi, itu dia paduan suara OMK dia. Anaknya si Jonathan. Tapi ya itu tadi, hendaknya terlibat juga aktif di lingkungan kan. Ya, itu dia udah sampai, ya pokoknya udah beberapa kali mewakili provinsi di tingkat nasional. Kita sendiri enggak tahu kan. Nah, ya kalau di lingkungan Filipus itu cucunya Pak Suroso. Nah, itu udah beberapa kali, bukan lagi beberapa kali, setiap kali dia. Dan dia sering dipakai di tingkat nasional. Saya lupa. Grace. Jadi di BMJ ini ada 2 itu yang saya tahu ya. Tapi masih ada juga misalnya Bu Linda, Bu Elis juga udah pernah ke nasional ya. Lumayan ke Jakarta kan. Ibaratnya udah berlomba di sana ya. Jadi sudah punya jam terbang ya. Di paroki BMJ ada 2, Bu Siska dengan Bu Elis waktu itu. Nah, siapa tahu ada ibu-ibu yang mau, silakan ya. Yang talentnya bagus ya. Nanti akan ya di Pontianak Barat ini tahun depan kita akan mengadakan, kalau Pontianak Baratnya mungkin enggak Vesparani ya di kotanya ya. Vesparani tingkat pertama. Jadi yang mewakili Pontianak Barat ya pasti hanya 3 yang bisa itu yang domisili di Pontianak Barat. Yang berKTP Pontianak Barat. Dia tidak berKTP di luar Pontianak Barat karena itu wilayah Kuburaya. Itu syaratnya. Jadi di Pontianak Barat ini ada 1 lingkungan katedral, ada 5 lingkungan MRPD, dan ada 17 lingkungan BMJ. Memang 3 lingkungan di sana. Ya tetapi masih bisa, unconditional itu masih bisa. Ya. Yang batas-batas juga bisa karena parokinya di itu gitu, Pak. Tapi ya silakanlah kalau ingin ini ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Kalau ada yang ingin ikut paduan suara campuran PSDC kan. Nah, kan enggak mungkin juga Bu Elis dengan Bu Lina dari barat enggak ada ya. Ada 11 cabang. Kemudian ada cerdas cermat anak ya, CCA. Kemudian cerdas cermat remaja dari tingkat SMP SMA. Ya. Jadi CCA itu cerdas cermat anak itu dia menghafal, kemudian nanti dilombakan cerdas cermat anak. Semoga nanti ya itu bisa ada wakilnya dari Pontianak Barat, tapi sebelum masuk ke tingkat kota itu diseleksi dulu. Nah, itu saja ya. Jadi walaupun kita berada di komunitas SMGM, tapi banyak aktif terlibat. Di sini juga Bu Elis juga di WK, Bu Lina juga di WK ya. Kemudian ada di Keraiman Ilahi, Bu Lina juga di Kristoporus ya. Jadi kalau ada nanti yang mungkin tidak tercover keluarganya dari kampung ya atau dari daerah mana yang mengalami kesulitan, bisa hubungi Bu Lina. Saya kebetulan saya lihat dia sekarang yang dari paroki kita yang paling aktif di Kristoporus ya. Nah, jadi ada pelayanan beliau nih. Selain juga dia di Arnoldus Jansen. Wah, ini kapan bagi waktu ya. Nah, ya kan? Jadi di Keraiman Ilahi, di Kristoporus, di Arnoldus Jansen. Juga di LP3K. Oh, Keraiman enggak lagi, di LP3K. Legio. Dan juga di SMGM ini, ya kan? Keluar kemarin. Bukan keluar, tidak ada keluar tuh, hanya rehat dulu. Nah,
Jadi, nah inilah kita memulai baru ya Bu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sosialisasi. Terima kasih Bu King yang menyiapkan waktu. Nanti pun kalau misalnya ada Bapak Ibu yang bukan membutuhkan pelayanan kami ya, membutuhkan kunjungan saja ya. Mungkin banyak lansia nih kan tidak dikunjungi ya. Kalau saya kan hampir tiap minggu mengunjungi karena membagi, tapi kan bukan mengunjungi itu. Karena itu mengantar. Ya sekaligus lah melihat ya. Nah, nanti bisa di WA ke saya kapan waktunya, nanti dari kawan-kawan SMGM akan mengunjungi, melihat, mendengarkan, ya kan? Kemudian ya tidak lama, paling hanya 15 menit sampai 30 menit ya. Sekarang ini agak sulit ini di grup luar biasa bagus menyapanya, tapi ketemu tidak pernah kan begitu. Nah itu juga sesuatu yang mesti kita pikirkan. Makanya SMGM hadir itu untuk melakukan 5M itu. Ya kan, merasakan ya kan. Apalagi kalau yang udah lansia, sakit ya. Nah, di lingkungan sini nih banyak nih. Cuman nanti pihak keluarganya ya kan silakan dikontak. Ya, jadi moto SMGM itu melayani dengan sepenuh hati. Jadi lambangnya tuh lop begini nih. Nanti kita mau ngambil dokumentasi dan sebagainya. Demikian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sepertinya tidak ditanyakan ya. Nanti boleh bertanya kepada saya, Bu Lina atau Bu Eli. Sama, kita juga ya. Walaupun saya udah lama ikut, saya masih terus belajar ya. Jadi semoga ya kita berdoa tahun ini atau tahun depan beatifikasi Monsinyur Gabriel Manik itu. Nah, nanti sudah boleh ada yang menggunakan nama Santo misalnya ya, Beato Gabriel Manik kan gitu. Jadi seperti itu. Ya. Kayaknya di gang kita ini mulai dari ujung tuh, mulai kita kunjungi. Ya. Saya kalau di gang ini, pasti saya aktif lah ikut. Ya. Kalau yang jauh tuh Pak Yan tahu lah. Ya. Saya ini kan pendek, itu yang masalahnya tuh. Baik, terima kasih Bu Jadi Koni. nanti Pak Nangkin, nih saya ngasih tahu dulu ya Pak Nangkin berdua Ibu. Pak Licang, Datuk Atam nih, kakek, udah pasti dah tuh. Nanti terus di Gang Aren tuh neneknya Nopi ya, nenek Nopi. Terus kayaknya Pak Alin sih sehat, segar bugar, tapi kan kayaknya dia tuh kayak apa jarang gabung dengan kita. Baik. Boleh gak kita ajak dia nyanyi-nyanyi? Kalau misalnya ada tujuannya ke pokoknya daerah inilah, mulai dari Tebu 3. Tebu Baru, Gang Tebu 2, Gang Aren. Saya boleh disenggol. Baik. Karena itu saya bisa jangkau dengan kaki. Saya itu kadang bukan apa Pak Yan, maka tidak mau. Kadang sungkan Bang, tidak enak ngerepotin orang. Aku numpang ya gitu. Kalau kayak Mama Bayu udah aktif, saya sih tak malu. Karena itu seperiuk, semakan dengan saya dari mulai SMP dulu. Jadi saya tidak malu. Ya. Pada orang lain kan saya agak gimana gitu. Baik, kalau baik. diajak saya tidak nolak. Baik. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak, idenya boleh dicatat nanti Bu Lina. Ya mungkin kita mengunjunginya dulu, ya kan. Ngomong-ngomong lah 5 sampai 15 menit. Yang paling diinginkan orang tua nih ngobrol ya. Baik, terima kasih Bu Koni masukannya. Mungkin seperti itu dulu sosialisasi kita. Terima kasih, selamat malam.